Jadi sekarang yang 3 bisa gak dipraktekin pulang dari sini? Bisa, biar insya cepat Allah terkabul. bisa. Ya. Satu Pasti. apa coba? Satu apa? Ingat-ingat. Satu itu apa tadi Pak? Apa namanya? Nafsu apa? Gak boleh punya sifat bangsat 18. Nggak boleh 2. bangsat. Menerima takdir Tuhan. 3. Sumpah serapah. Terus saya mandi, terus saya sholat tahajud, terus baca Al-Quran 12 juz itu. Tapi saya nggak full 12 juz dalam sehari Pak Haji. Jadi ya kadang-kadang cuma 2 atau 3 gitu. Apalagi kalau pas Al-Baqarah ya cuma 1. Kadang-kadang udah ngantuk banget gitu. Akhirnya saya ngerjain juga tuh Pak Haji yang celana dalam. Dibalik tapi Dipakai dibalik. Ya benar. Nggak dicuci 11 kali. Oh, iya. Karena saya buat itu, saya masih ada rasa kesel ke nama adik sepupu saya ini yang punya 22M ini gitu loh. Iya. Siapa tahu dia ngasih duit gitu ke saya kan. Saya udah kata suami saya, pasti kamu ngerjain yang celana dalam itu ya? Iya, saya gituin. Terus udah itu fotonya saya taruh di celana dalam itu, saya libet-libet, saya masukin di botol, terus saya ikat suami saya yang ini, saya masukin di lemari es, di freezernya gitu. Tapi semenjak saya masukin ke freezer itu, badan saya kenapa jadi ngedrop Pak Haji? Ya adaptasi dulu nggak apa-apa. Jadi saya ngerjainnya tuh jadi yang tadinya saya semangat gitu ya, jam 00 saya ngerjain terus, saya sholat. Kata Pak Haji, jangan sampai telat sholatnya, kata Pak Haji. Saya ingat terus, saya sedekah subuh juga enggak, karena apa? Saya jadi menurun itu gas juga menurun. Terus saya ditelepon untuk bayar iuran, boro-boro bayar iuran, saya bingung. Iuran apa? Ya itu kemarin ya, cicilan. BRI dan cicilan mobil, terus leasing. Leasing. Nah terus akhirnya saya sampai kemarin ini saya bingung. Ya Allah, sampai bilang sama Pak Sofyan, Pak Haji tuh. Oh, Ustadz saya yang nerima itu pendaftaran yang mau sedekah ekstrim. Saya WA, Pak Sofyan, Pak Haji udah sembuh belum ya? Saya gitu. Udah Bu, tapi dia buka prakteknya seminggu habis lebaran. Ya Allah Pak Sofyan, saya benar-benar lagi bukan saya ngeluh ya Pak Haji, karena saya udah bingung gitu kan, nggak boleh kayak begitu kata Pak Haji kan, nggak boleh berharap kan gitu. Cuman saya nggak ngeluh ya Pak Sofyan, cuman saya jadi kebingungan ini karena mau lebaran kan, saya bilang gitu. Terus ya udah Bu, semoga ada jalannya kata Pak Sofyan gitu. Udah, makasih ya Pak gitu. Udah, terus akhirnya berjalannya waktu mau lebaran nih Pak, saya bingung. Sampai saya bawa SHM saya bawa BPKB pick up ya. Karena saya belum buat THR karyawannya, saya pikirin THR karyawan aja sama gaji. Aduh bagaimana ini, saya bingung kan. Terus saya kemarin nih berapa hari yang lalu nih saya ketemu, katanya ada orang mau minjemin. Tapi pas kita lihat-lihat kayak mafia gitu. Wah nggak jadi deh, jangan deh Pak SHM-nya. Akhirnya saya kemarin ini Pak, saya ke penggadaian yang Indogadai gitu loh Pak. Saya gadai itu mobil pick up saya. Karena yang penting saya buat gaji karyawan dan THR dan buat bayar alokasi gas kan kurang. Terus udah deh biarin deh, kita nggak usah lebaran juga nggak apa-apa saya gitu. Terus, badan saya masih ngedrop tuh Pak Haji. Kemarin sore saya tidur tuh, tiba-tiba saya buka WA Bu Ai. WA, Ibu mau itu nggak praktek Pak Haji Dwi? Saya langsung sehat. Saya gini. Langsung gini. Alhamdulillah saya gitu. Sampai suami saya gini. Ya Allah, alhamdulillah kita pada gitu langsung semua. Semangat. Langsung semangat Pak. Karena apa? Emang saya nggak ini lupain aja gitu. Saya rasanya gini, Pak Haji kalau habis lebaran saya supaya bisa dipantau sama Pak Haji, saya bisa tajir melintir.
apapun saya mau kerjain deh di kandang B saya sampai begitu Pak Haji. Saking saya udah saya tekad saya yang penting saya mau lunas saja utang-utang saya Pak Haji. Bisa Pak, bisa banget. Nah maunya saya, Bapak praktekin ilmu RDA yang 3 ilmu pamungkasnya. Nggak sampai 99 hari, nggak sampai, kelamaan kali. Itu bisa semuanya selesai. Utang lunas, Pajero lunas, bahkan bisa punya modal 10 miliar. Amin. Tunai. Syaratnya yang 3 nggak boleh dilanggar. 3 tuh apa Pak? 1, Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat bangsat, sifat yang 18. Oh sifat ini. Oh yang di sini nih ada. Coba, semua. dari yang 18 yang mana? Karena itu sifat nggak ada di Al-Quran. Nggak ada di kitab, nggak ada. Contoh, nggak ada di Al-Quran ayatnya gini. Siapa yang gundah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa kita punya suka rasa gundah? Siapa yang gelisah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayat gitu di Al-Quran. Kenapa kita suka gelisah? Siapa yang murung akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa kita suka murung? Siapa yang sedih akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kan nggak ada. Kenapa? Nah maksud saya. Pertama, kan ada 3 ya, ini baru yang pertama. Bisa gak Bapak sama Ibu, sifat itu nggak ada dulu. Gimana tuh ngilanginnya tuh? Sifat itu. Coba baca pelan-pelan. Saya sih kalau ini gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Nah, yang mana tuh yang ada di Ibu? Saya suka gelisah. Gelisahnya gini Pak, kalau diteror sama yang apa sih? Pinjaman itu. Saya jadi kayak orang kebingungan gitu. Aduh gimana ya jawabnya, gimana ya gitu Pak. Kan nggak ada ayatnya. Siapa yang gelisah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa Ibu gelisah? Iya. Nggak boleh. Tuh sifat dendam nggak boleh. Dendam sama adik sepupu yang tadi itu. Nggak boleh. Siapa yang dendam akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa itu ada di kita? Jadi kuncinya Ibu paksain berdua suami istri pulang dari sini. Sifat 18 jangan ada dulu. Iya. Los saya Pak Haji ya. Los. Gimana caranya supaya sifat 18 nggak ada? Ibu paksain dari habis sholat maghrib sampai sholat isya, dari habis sholat maghrib sama isya, paksain sholat tobat 18. 18 rakaat. Enggak, 18 kali salam. Oh 18 kali salam. Jadi berapa? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 1. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Oh ikutin di sini ya. 2. Gitu. Ikutin di sini nih. Ya dari nomor 1 sampai nomor 18. Oh jadi itu ini aja apa? Salam aja gitu. Speakernya mana? Kan ada 2. Cari dong. Jadi ini aja gitu Pak Haji. Apa namanya Pak? Pakai salam itu enggak? Sholat 2 rakaat normal. Oh 2 rakaat tapi satu rakaat gundah. Terus nanti saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ini wajatu wajaya begitu. Sampai Allahu salam. Akbar sampai salam 2 rakaat ya. Terus kedua udah selesai lagi. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Gelisah. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Gitu. Baru 2 ya. Sampai 18 kali. Ini dikerjain dari maghrib sampai isya. Maksain. Pokoknya dari maghrib sampai isya. Paksain. Ya. Nah dari 18 itu
ibu atau bapak, mana yang dominan? Coba 5 aja minimal. Yang dominan. Dendam, Ya, dendam. Terus jengkel. jengkel, iya. Jutek. Nah, Terus Yang lama lainnya nggak bisa. 5 ya, cari nanti ya, pokoknya 5. Nah, satu sifat itu wajib sholatnya 10 kali salam. Misalkan dendam. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka dendam. Allahu Akbar baru 1. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka dendam. Allahu Akbar 2 kali. Sampai 10 kali. Oh, 5 kali 10, 50. itu di saat dari maghrib ke Oh isya. enggak, dari abis sholat subuh sampai jam 00. Sampai jam 12 jadi malam. bisa dicicil Bisa gitu. cicil. Jadi misal abis subuh saya mau yang dendam dulu nih 10. Ya. Nanti johor saya mau yang gelisah dulu misalnya 10 gitu ya Pak. Oh iya. Paksain. Jadi di total ibu sama bapak sholat tobatnya 68 kali. Nah, penguatnya bapak nanti bisa lihat buku namanya Magnet Rezeki. Penulisnya namanya Pak Nasrullah. Dia cair 21 miliar hanya jalanin sholat tobat 57 kali sholat tobat tiap hari. Kalau saya nggak mau 68. Lebih dari itu karena saya maunya 10 miliar tiap bulan. Jadi dasarnya nih motivasinya Bapak baca surat, Bapak baca buku Magnet Rezeki. Penulisnya namanya Pak Nasrullah. Kalau dia bisa cair 21 M, saya mau Bapak dan Ibu harus cair 10 M tiap bulan. Dengan melakukan itu. Amin. Magnet rezeki. Nasrullah. Pak Nasrullah, lihat di YouTube aja, di TikTok, nggak usah beli buku, Iya. kelamaan. Kalau di situ ada kan testimoninya Pak Nasrullah, dia melakukan sholat taubat 57 kali, cair 21 M. Nah, saya maunya Bapak dan Ibu tiap bulan. Harus. Oke? Oke. Kedua. Bapak dan Ibu dapat rejeki warisan, itu udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang Bapak dan Ibu warisannya terkikis, udah seizin Allah belum? Udah. Bapak dan Ibu beli mobil atau beli ruko cash, sekarang disekolahin, udah seizin Allah? Udah. Nah, saya bikin tulisan ayatnya begini. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, Bapak itu udah ditulis sama Allah, udah ditakdirin bahwa Bapak hari ini harus ketemu saya, itu udah ditulis. Iya. Begitu juga Bapak punya utang yang belum lunas. Jadi jangan nyalain si A. Wah, ini gara-gara karyawan gue nih, nakal gue ditepu nih. Juga bukan. Ini udah pasti seizin Allah. Iya, saya juga nggak mau ini Pak, nggak mau dendam, nggak mau jadi dimasain. Ikhlas Saya aja ikhlas udah. aja gitu. Setiap apa yang udah saya udahlah ikhlas gitu, nggak mau saya ini. Cuman ada nih, saya ada pinjaman juga nih di luaran nih. Di saat saya butuh, saya nagih-nagihin maksud saya nih mau untuk lebaran. Tapi semua pada patik sampai begini, giliran saya punya duit. Saya gampang bener. Nggak pakai- Giliran saya nggak pakai nggak apa, Pak punya Haji? duit. Pakai Ya Allah, apa namanya, nggak pakai anggunan, nggak pakai apa gitu Pak. Semua asal baik sama saya udah. Giliran saya nggak punya, saya bikin Pak Haji, ya Allah. Sampai saya begini, ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, saya mohon mukjizat kun fayakunmu melalui Pak Haji Dusanto, saya kapan bisa ketemu di anak yatim kandang mbes. Itu setiap kali berdoa. Sampai kemarin saya nangisnya gini. Baru tahun ini Pak Haji, saya nggak prepare dengan kue-kue. Saya nggak prepare, biasanya korden semua udah saya cuci-cuci gitu ya Pak ke laundry. Bapak Terus, aja, saya udah pakai ini. semua udah, pokoknya THR semua udah bersih deh.
mereka udah pada dapat sembako apa. Ini tahun ini aja saya benar-benar saya menangis, kemarin saya nangis sampai saya nangis, ya Allah saya mau ridho. Itu namanya ngeluh gak? Iya, ngeluh. Udah kena pasal yang 18. Oh iya. Udah mikir gak? Iya. Udah kena 2 pasal. Udah komen Iya benar. 3 pasal. Jadi pada saat Bapak dan Ibu ngerjain sesuatu yang bertolak belakang dengan yang gak ada di Al-Quran, udah kena berapa pasal? Kalau saya lolos Pak Haji orangnya, cuman isi saya nih. Nah, makanya gini biar cepat terkabul. Ibu juga ngerjain, Bapak juga ngerjain. Bapak kan alhamdulillah udah bisa los, dalam arti kata legowo. Kalau memang Bapak duluan yang terkabul, ya udah support istri. Kalau memang istri duluan yang terkabul, ya udah kasih suami support gitu. Mana aja duluan, pokoknya dikerjain dua-duanya, jangan saling ngandelin. Lu aja deh, jangan dong, dua-duanya aja. Bapak juga ngerjain. Sama-sama lah ya. Sama lah. Nah, mana yang duluan yang terkabul? Mana duluan yang terkabul? Jadi maunya saya yang kedua, yang tadi kan 18 ya. Yang kedua, menerima takdir Tuhan. Apa tuh menerima takdir Tuhan? Bapak dan Ibu ditakdirin hari ini punya utang sama CMB Niaga. Punya utang sama BRI. Penggadaian Indo Penggadaian. Sama BRI. Sama BRI. Nah itu dulu diaminin. Kalau ini kan kita nggak diaminin. Kita suka ngomong begini. Kenapa kita jadi begini ya sekarang? Nggak boleh, itu namanya komen masuk, ngeluh masuk, mikir masuk. Jadi itu namanya sifat bangsat alias sifat biadab. Nggak boleh. Kita kan nomor 1 suka komen. Kenapa ya di hari tua gue kok rezeki gue begini? Komen. Salah satu komen apa? Lihat TikTok komen, lihat YouTube komen, lihat medsos komen. Oh iya. Nggak Itu boleh. juga komen, kalau saya nggak pernah. Cuman gini Pak Nggak Haji, boleh. kayak CMB Niaga marketingnya saya suka sedih juga ya. Karena dia bilang, Bu gimana, saya kan dapatnya dari pembayaran konsumen. Kalau ibu belum bayar saya bisa dikeluarin. Jadi kan saya jadi bingung ya Pak, dikasih saya nggak jawab apa-apa sih, cuma diem aja. Saya nggak. Itu namanya mikir gak? Iya mikir. Kena pasal lagi. Nggak boleh, Banyak Bos. lah. Semua ini udah atas izin Allah. Semua ini udah atas izin Allah. Lu bersyukur lu. Gue baru mulai berapa hari? 2 hari. 2 hari. Jadi kita bisa ngomongnya lama. Kalau udah besok nggak bisa. Kan udah antri. Iya. Oh iya. Ini aja udah antri 17 buat besok. Pak Haji ini Iya, udah makanya 17. Bu Ayi WA semalam, mau Bu, walaupun saya nggak Iya. badan saya nggak enak kan, sakit ini suami saya juga Lagi lambungnya lambung nih kena. Pak Haji. Iya. Lemes gitu. Gampang Bos kalau lambung. Bini lo suruh telanjang bulat, alat kelaminnya digosok-gosok di perut lo. Sembuh, gitu. cuma 9 kali gosok. Jadi lu dia telanjang, alat kelaminnya ditempelin di udelnya. Tuh 2, 3, 9 kali. Tapi nggak boleh Nggak ngaceng. apa-apa. Nggak Nggak apa-apa boleh ini. ngaceng. Ah, Iya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Saya Ini ikutin juga- Pak Haji yang bilang apa saya ikutin. Iya, manjur Bos. Asal syaratnya nggak boleh ngaceng. Hmm. Nah gimana supaya nggak ngaceng? Lo karetin dulu. Kagak lupain aja gitu. Aduh, itu yang saya cerita, teman saya cerita, saya ketawa kan teleponnya ngakak. Ih, pokoknya lucu deh. Lu baca, lihat deh YouTube-nya deh. Gue diceritain temen gue. Tapi temen gue ngerjain. Tapi berhasil. Dia udah bisa punya motor nih sekarang. Tadinya dihina orang. Makanya saya ketawa. Lucu juga ya. Coba lu lihat YouTube-nya katanya gitu. Temen saya itu begitu. Tapi benar saya Tukeran ketawa. mic Bu, tukeran mic. Tukeran mic. Terus? Saya sih ikhlas, berdua orangnya ikhlas gitu. Iya. Ada apa nih rezeki bareng gitu. Iya. Enggak, ngapain sih? Enggak. Iya. Ikhlas aja. Soalnya gini Pak, Nanti juga. kenapa hajatnya Bapak dan Ibu lemot? Karena lo kena pasal-pasal itu. Banyak Salah ya? satunya tadi komen. Iya. Kan nggak boleh komen. Ah. Salah satunya ngeluh, kan nggak boleh ngeluh. Jadi kalau misalnya saya Salah baca. satunya sedih. Mosok si debt collector si MB Niaga nggak bisa kita bayar, yang sedih kita.
Iya. Kita kena pasalnya. Lah, Iya. jangan. Jadi kalau misalnya kita baca, udah kita diem aja gitu ya Pak, nggak usah diambil iya, alih. nggak boleh. Oh gitu. Jadi nggak usah kita jawab juga, nggak usah Iya. kita ini. Yang penting kita minta rindonya Allah lah gitu Iya. ya. Satu, sifat 18 nggak boleh ada. Contoh nih, balik lagi ya. Kalau seandainya istri cerewet sama saya, wah nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Oh. Nih contoh ya. Ini ada tamu gue. Udah sedekah 100 juta. Nah, Sedekah 100 juta udah pripat 10 juta. Jadi sedekahnya 100, pripatnya 10, 110. Dari Makassar. Dia sholat di masjid tuh, di RDAY. Dia habis sholat tobat, habis maghrib sampai isya. Capek kan, malam dia tidur, pagi dia tidur kan habis subuh. Nah itu masjid lagi divakum, disedot. bersihin ya. Dibersihin. Nah yang bersihin bangunin dia. Pak maaf ya Pak, mau dibersihin karpetnya. Kesel tuh dia. Itu bisa nggak cair loh bos. Padahal udah sedekah 100 juta. Kenapa? Sifat bangsat ada di Iya kita. benar. Keselnya sama siapa? Sama yang vakum. Namanya Ari. Orang gendut. Bapak-bapak gendut putih tukang vakum masjid. Orangnya memang agak kasar. Mukanya agak itu. Tapi cuma bersihin karpet. Jutek gitu Ya mukanya. jutek lah. Namanya muka berak. Nggak cair tuh bos. Dia tanya, apa yang bikin gua nggak cair Ji? Karena lo suka kesel sama Ari. Ari yang suka vakum karpet. Kok Pak Ji tahu? Ya kan udah gua keker. Udah. Kalau di sini mah udah keker semua ada. Jadi gimana dong Pak Ji? Legowo, lapang dada. Namanya juga kita. Ya udah ya. Ini enggak. Orang lagi enak-enak tidur dibangunin. Itu komen. Nggak boleh. Orang lagi enak-enak tidur dibangunin nggak boleh. Makanya kita nih, kenapa hajat kita lemot? Karena kita suka nasehatin anak. Anak yang suka nasehatin, nggak terima dinasehatin sama kita sebagai orang tua. Itu juga hajat kita lemot. Oh gitu. Oh iya dong. Gue udah riadoh. Gue udah sedekah. Gue udah riadoh, gue udah sedekah profesi. Gue udah sholat. Gue udah ibadah. Kenapa hajat gue lemot? Karena kita suka nasehatin anak dan anak kesel. Dan kita suka nasihatin istri atau kita suka gurundel sama pasangan. Nggak boleh bos. Itu yang bikin kita lemot. Nah bisa gak lo sifat 18 jangan ada. Di semua kesempatan. Di semua kesempatan. Terutama sama ring 1. Ring 1 tuh istri dan anak, suami dan anak. Kalau agak melebar lagi ring 2. Ipar, sepupu. Itu yang bikin lemot. Makanya kan gue bilang, Ji, gue udah pripat 3 kali kok hajat gue lemot. Nih gue kepel ya, jangan sampai gue santet lo ya. Soalnya dia nuntut bos. Udah pripat 3 kali. Gue udah pripat 5 kali. 10 juta, 10 juta, 50 juta. Tapi hajatnya lemot. Ah, lu suka nasihatin anak gak? Nggak boleh nasihatin anak. Kok nggak boleh Ji? Kalau anak itu nggak nurut kita kesel. Kalau kita nasihatin anak nggak terima, itu yang bikin bisa lemot. Udah aja kita minta sama Allah biar Allah gerakin hati anak kita. Biar anak kita nurut sama kita. Kembali lagi ke Allah, bukan dibalikin lagi ke anak. Kita ini kebanyakan ring 1. Nggak boleh. Nah coba lo berdua inget-inget. Bisa gak tuh jangan dilanggar. Terutama hati busuk. Emang kalau kita jengkel sama anak hatinya busuk? Iya dong. Nah nggak boleh. Nah kedua, menerima takdir Tuhan. Kebetulan kita ditakdir sama Tuhan. Hari ini kita punya pinjaman di CMB Niaga, BRI. Dan di tempat lain. Ketiga nih terakhir. Ini manjur banget nih. Lo praktekin 3. Nyumpahin. Sumpah serapah. Seperti malin kundang. Malin kundang disumpahin sama ibunya jadi batu. Jadi batu. Syekh Sudais. Orang Arab. Yang nakalnya luar biasa. Kalau ada tamu dia kasih makanan tamunya itu pasir. Disumpahin sama orang tuanya. Syekh Sudais. Awas kalau kamu nakal. Kamu nyiram-nyiram pasir di makanan tamu. Nanti besar kamu jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram.
seperti gue nyumpahin anak gue. Fauji, awas. Kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Rubicon. Punya Rubicon. Awas, kalau Fauji masih main air, papa Jadi punya nyumpahin mobil Hummer. aja, Pak. Gue punya Nyumpahin. Hummer. Awas, kalau Fauji masih main air, papa punya Toyota Alphard 4. Terbaru 2, NIK 2025. Yang lama 2. Sekarang Alphard gue 4. Kita kan enggak. Fauji, jangan main air, awas, nanti kepleset. Iya. Bener lo kepleset anak Iya, kita. iya, bener. Kenapa yang kepleset disebut? Kasihan kan yang menderita anak kita juga kepleset. Iya. Kakinya pada sakit. Gara-gara papa sih. Jadi aku kepleset nih Pak. Tuh. Iya benar. Fauji jangan main air. Awas. Kalau Fauji main air. Nanti listriknya bayarnya mahal. Bener listriknya bayar Akhirnya kita mahal. berantem sama istri kita. Kayak bayar listriknya mahal. Betul. Maunya gue. Kenapa sifat ucapan negatif lo ucap? Kenapa lo nggak ngucapin yang positif? Papa pakai celana dalam nggak? Kalau papa nggak pakai celana dalam, utang mama lunas. Begitu. Ini enggak. Papa pakai celana dalam nggak? Kalau nggak, malu-maluin tuh alat kelaminnya gondal gandul. Kenapa itu disebut? Jadi kundal gandul. Aduh. Terus apa ya Pak, kan saya juga, jadi saya jujur terus terang, anak saya itu 3 meninggal. Jadi yang pertama keguguran, yang kedua itu di dalam perut 7 bulan, jadi dia kelilit tali pusar. Yang ketiga itu di luar 4 bulan, terus dia meninggal. Laki semua. Emang dulu bapak saya pengen punya anak laki, tapi nggak bisa punya anak laki. Jadi kayaknya anak dari saya tuh kayak dibuat temennya beliau gitu. Cuman yang saya sedih gitu. Kenapa nggak hamil lagi? Kan nanti bisa punya laki. Ya Oh nggak kan? hamil lagi? Ya saya sih nggak mau nggak mau apa ya, nggak mau. Jadi kalau nanti lo hamil, biar anaknya selamat, tiap hari celana dalamnya suami taruh di leher, dikalungin di leher. Gitu. Jadi nanti normal. nggak gitu Pak. Dulunya saya sama suami saya tuh nggak disetujuin. Oh. Karena saya ini kan masih darah biru. Jadi keluarga kan ngelihatnya kalau orang Jawa, saya kan orang Kenapa nggak Solo. disepuh aja deh? jadi darahnya biru gitu ya. Maunya dia tuh kan keluarga tuh maunya harus yang gimana gitu, yang paling nggak tuh ada turunan yang begitulah gitu. Ternyata kan padahal suami saya kan orang Betawi Arab gitu loh Pak. Nah tapi saya punya anak karena suami saya nikah dengan suami saya tuh duda gitu. Jadi saya ada anak 2, dia anak yang lakinya juga meninggal. Jadi 2 perempuan semua. Yang 1 udah nikah punya cucu, kita juga udah punya cucu nih. Yang 1 Jadi ini nikah sama bapak, ibu dapat anak gak? Meninggal tuh. itu. Yang 3. Oh, iya. Kami menikah udah lama, 24 tahun. Makanya saya udah nggak mau ini, saya cuma mau mikir cari cuan buat. Ibu umurnya berapa sekarang? Saya 52. 52. Iya. Berarti lahir tahun 72. 72. Bapak lahir tahun 67. 67. 57 saya. 57. Orang nggak ngira saya umur 52 Pak. Iya, saya pikir umur 23. Itu saya Pak, saya puasa Senin Kamis itu rajin Pak. Tapi di bulan Ramadan ini, nikmatnya Ramadan, saya jadi puasa tuh amburadul karena saya kebingungan sendiri. Aduh bagaimana ini, saya bingung sendiri. Terus ya udah deh, udah ditambah saya sakit. Ya abis itu saya habis masukin itu yang ikut apa yang Bapak, saya ikutin pelajaran Bapak ya cerdas dalam 11 kali nggak dicuci itu, saya taruh fotonya si Ica itu, siapa tahu dia ngasih duit ke saya, misalnya ada sisa-sisa kayak gitu. Saya masukin dulu, dari situ kita berdua kayak ngedrop gitu loh Pak. Kaki saya pada sakit, saya demam gitu. Meluang lah. Kata suami saya, apa ini gara-gara
yang itu ya katanya. Enggak adaptasi aja. Oh, adaptasi. Nyesuaiin ya enggak. Nanti kan bisa